Nasib kontras harus dialami oleh timnas Indonesia dan Malaysia di era ini. Indonesia yang sukses menoreh hat-trick lolos ke Piala Asia pada level U17, U20 dan senior berbanding terbalik dengan situasi timnas Malaysia pada ajang yang sama. Di level U17, tim Merah Putih baru saja berhasil memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, yang mana tim meracikan Nova Arianto lolos dengan status 1 dari 5 runner-up terbaik pada babak kualifikasi. Garuda Asia meraih 7 poin dari 3 laga dan Australia merupakan tim yang jadi juara grup yang juga punya 7 poin, unggul selisih gol dari Indonesia. Sementara Malaysia yang jadi runner-up grup H gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 karena tidak mampu bersaing sebagai runner-up terbaik dengan 1 poin yang diraih dari 2 laga. Sebelumnya, Malaysia juga gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina setelah hanya berada di peringkat keempat di babak kualifikasi. Pada babak itu, Malaysia berada di grup E dan hanya mampu finish di posisi keempat klasemen akhir dengan meraih 5 poin dari 4 laga yang dimainkan. Berbeda dengan Indonesia yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 dengan meraih hasil apik pada babak kualifikasi. Berstatus sebagai tuan rumah grup F, Indonesia lolos dengan status juara grup dan mampu mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Poin Indonesia sama dengan Yaman yang berada di posisi kedua akan tetapi unggul selisih gol. Nahasnya lagi bukan hanya pada kelompok usia, Malaysia level senior juga belum pasti lolos ke Piala Asia 2027. Hal ini karena Malaysia gagal lolos pada babak kualifikasi ronde pertama, yang mana pada kualifikasi tersebut, sekaligus ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen grup D dengan meraih 10 poin dari 6 laga. Tapi sejatinya Malaysia masih punya peluang lolos ke Piala Asia 2027, namun mereka harus bersaing dengan negara lain pada babak kualifikasi berikutnya. Di fase ini jelas akan lebih berat sebab hanya juara grup yang akan lolos ke Piala Asia 2027. Tak sampai di situ, demi meningkatkan prestasi tim nasional pasca terpuruk di berbagai kompetisi, Malaysia menggelar turnamen sendiri pada FIFA Matchday September lalu dan sukses memenangkan ajang tersebut. Karena hal itu, Malaysia semakin membulatkan ambisi besarnya untuk menyaingi Indonesia. Ya, Harimau Malaya mengikuti strategi Indonesia untuk menaturalisasi pemain keturunan demi bisa mempertahankan prestasinya. Dan tak lama setelah itu muncul nama Salah Ronhill yang punya garis keturunan Malaysia dari sang nenek dan telah menyatakan bersedia untuk membela skuad Harimau Malaya. Gelandang 28 tahun ini juga punya harga pasar fantastik, yakni sebesar 15 juta euro, yang mana harga ini sekaligus lebih besar dari Misilgas yang punya nilai transfer 7 juta euro saja. Selain itu, FAM juga sempat mengincar pemain bintang Chelsea yakni Kiernan Dewsbury Hall yang dikabarkan punya darah Malaysia dari sang nenek yang lahir di Penang. Kemudian menurut media Malaysia Makan Bola, Ferdi Drive yang berasal dari Rapid Wina jika dikabarkan telah mempersiapkan dokumen untuk pindah ke warganegaraan. Tapi nahasnya meski sudah gembar-gembor, nyatanya timnas negeri jiran itu justru harus menambah keterpurukannya. FAM harus mendapatkan penolakan dan ketidakjelasan dari para pemain keturunannya. Jelas, fakta ini pun menunjukkan bahwa Malaysia gagal total untuk meniru kiprah Indonesia, yang mana Federasi Sepak Bola Tanah Air telah sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Dan semua langkah berat Malaysia itu tadi membuat publik negeri jiran kecewa, hingga pemilik klub Malaysia Johor Darul Takzim Tunku Mahkota Ismail geram dengan sepak bola Malaysia yang tak kunjung mengalami kemajuan. Ismail menilai bahwa asosiasi sepak bola Malaysia diisi oleh orang-orang yang tidak tepat yang menurutnya membuat timnas negaranya tidak kunjung maju. Ia menganggap sepak bola di negerinya selalu menghadapi masalah karena individu yang berada dalam industri bidang itu tak berfungsi untuk menjalankan tugas dengan baik. Dalam kritik pedasnya itu, dia juga menyatakan keheranan terhadap penyelesaian beberapa klub yang bergelut dengan masalah gaji, tetapi malah menyalahkan pihak lain atas kegagalan yang terjadi. Masalah gaji yang belum dibayar itu muncul kembali setelah media Malaysia ramai membahas nasib Amri Yahya dan Indra Putra Mahayudin. Tetapi yang memilih adalah mereka yang berafiliasi.
Itu masalah sepak bola Malaysia, orang-orang di industri sepak bola tidak bekerja. Kata Ismail dikutip dari laman media Malaysia hmetro.co.my. Ismail kemudian malah memuji Erick Thohir yang mampu membuat sepak bola Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Menurut Ismail, Erick Thohir memiliki visi dan misi yang jelas serta koneksi internasional yang sangat bagus. Presiden FAM periode 2017-2018 itu kecewa karena perkembangan sepak bola Malaysia kini jauh di bawah Indonesia. Ia bahkan tak segan untuk menjadikan Erick Thohir sebagai contoh kepemimpinan efektif yang dibutuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia di era sekarang. Tentu saja hal ini tak terlepas dari peningkatan prestasi signifikan yang ditoreh Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Dengan adanya Erick Thohir dan Coach Shin, tak bisa dipungkiri bahwa berbagai cara dilakukan demi kemajuan sepak bola tanah air. Dan di ajang terdekat, Malaysia kemungkinan besar akan bersua dengan Indonesia di ajang 2 tahunan ASEAN yakni Piala AFF. Di ajang kali ini, Sintayong dikabarkan memutuskan tidak akan menggunakan pemain senior dan menurunkan pemain U22 untuk Timnas Indonesia. Meski demikian, Sintayong menegaskan bahwa skuad Garuda akan diupayakan untuk setidaknya bisa menembus babak final di ajang tersebut. Dan mengetahui hal ini, salah satu media ternama Malaysia yakni Stadium Astro ikut memberikan perhatian dalam sebuah artikel. Media tersebut menuliskan alasan Sintayong yang tak menggunakan pemain senior karena Piala AFF bukan agenda FIFA, yang sekaligus membuat STY akan kesulitan untuk memanggil pemain-pemain abroad seperti Jay Izels, Ragnar Oratmangun, dan lainnya untuk bergabung. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional. Dan Sintayong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1 dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22. Tulis Stadium Astro. Tulisan media negeri jiran ini seakan memahami kondisi tim asuhan Sintayong sekarang dan juga memuji kiprah Garuda Muda untuk menjalani kesempatan bermain di level ASEAN yang diberi pelatih Sintayong. Dan terlepas dari apapun, harapannya peningkatan yang dialami Indonesia era ini bisa terus konsisten dari masa ke masa. Pengakuan dari publik Malaysia hingga dunia seharusnya bisa dijadikan suntikan motivasi buat terus membenahi sepak bola tanah air.